Pasar malam Kanal Banjir Timur Jakarta dipadati warga di malam takbiran. Masjid Istiqlal menggelar takbir akbar virtual nasional bersama Presiden Joko Widodo dan sejumlah tokoh lainnya. Warga Muslim Bangladesh bersiap menyambut Hari Raya Idul Fitri di bawah bayang-bayang pandemi virus corona. Halo, selamat malam pemirsa. Selain 3 informasi tadi, informasi lainnya diantaranya imbauan pemerintah untuk merayakan Idul Fitri di rumah saja. Bersama saya, Mirpa Suri, inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, pasar malam Kanal Banjir Timur Jakarta dipadati warga di malam takbiran. Warga berbondong-bondong berbelanja makanan dan juga pakaian. Meski masih di masa PSBB, warga tetap memadati pasar malam Kanal Banjir Timur Jakarta. Mereka berbelanja makanan dan pakaian tanpa mempedulikan jaga jarak fisik satu dengan yang lain. Beberapa warga sekedar jalan-jalan menghabiskan di malam takbiran, padahal Pemprov DKI Jakarta sudah mengimbau agar warga tidak berkerumun. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Kanal Banjir Timur malam ini, sudah ada Revika Sibarani di lokasi. Ya, Revika, bagaimana keramaian malam ini di sana? Ya, baik, terima kasih Revika Sibarani atas laporan langsung Anda dari Kanal Banjir Timur Jakarta. Dan pemirsa, Polda Metro Jaya akan memperketat pengawasan dan juga pembubaran jika ada masyarakat yang melaksanakan takbir keliling menyambut Hari Raya Idul Fitri. Larangan takbir keliling di masa PSBB sudah disosialisasikan kepada masyarakat. Pemirsa, Masjid Istiqlal Jakarta menggelar takbir akbar virtual nasional bersama Presiden Joko Widodo dan sejumlah tokoh lainnya. Takbir virtual ini diharapkan mampu mengobati kerinduan umat Muslim pada tradisi Idul Fitri. Umat Muslim di sejumlah wilayah di tanah air pagi tadi sudah berlebaran lebih awal dari jadwal yang ditetapkan pemerintah. Namun sayang, jemaah mengabaikan protokol kesehatan saat melaksanakan sholat Id. Pemudik yang menggunakan sepeda motor masih saja melintas di jalur Pantura Cirebon, Jawa Barat. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa dan panduan sholat Id di rumah. Fatwa dikeluarkan agar masyarakat tetap beribadah di rumah di kala pandemi COVID-19 yang belum usai dari tanah air. Pemirsa, dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri di tengah pandemi, masyarakat diminta untuk tetap menaati imbauan pemerintah dan bagaimana pemeraih Fitri di tengah pandemi. Dan berikut cuplikan dialog dengan Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia, Cholil Nafis, dan pendakwah Das'ad Latif dalam program ini sore hari ini. Pemirsa, sehari jelang Lebaran, pemudik yang menggunakan sepeda motor masih melintas di jalur Pantura Cirebon, Jawa Barat. Mereka sengaja berkendara di malam hari untuk menghindari razia petugas. Seperti di perempatan Pleret, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pemudik yang menggunakan sepeda motor dari arah Jakarta menuju Jawa masih ramai di malam takbiran. Namun arus lalu lintas di jalur ini lebih sepi dibandingkan hari kemarin. Para pemudik memilih berkendara di malam hari untuk menghindari razia petugas. Sebelumnya pemerintah melarang masyarakat mudik untuk mencegah penyebaran virus corona. Sementara itu pemirsa, penjagaan di checkpoint pintu tol Cikarang Barat, Jawa Barat diperketat. Petugas memeriksa seluruh kendaraan yang melintas di jalur itu. Arus lalu lintas di checkpoint Cikarang Barat ramai lancar malam ini. Petugas dari aparat kepolisian dan dinas perhubungan memperketat penjagaan di checkpoint. Selain razia pemudik, petugas juga menerapkan aturan keluar masuk Jakarta. Kendaraan yang akan keluar maupun masuk Jakarta tidak diperkenankan melintas jika tidak memiliki izin sesuai dengan aturan gubernur. Selain di tol Cikarang, arus lalu lintas di tol Cikupa juga ramai lancar. Kita terhubung dengan Ayu Jelita untuk mengetahui informasi selengkapnya. Ya, selamat malam Ayu, bagaimana dengan peningkatan volume kendaraan malam ini di sana? Ya, baik, terima kasih Ayu Jelita atas laporan langsung Anda dari gerbang tol Cikupa, Tangerang, Banten, dan tetap jaga kesehatan. Pemirsa, imbauan pemerintah agar tidak mudik di Hari Raya Idul Fitri diabaikan sebagian masyarakat. Di stasiun kereta api Jombang, Jawa Timur, pemudik yang datang dari Surabaya terus meningkat setiap harinya.
Seorang pria nekat mudik ke Pemalang, Jawa Tengah dengan menggunakan bajai miliknya. Pria berusia 56 tahun itu lolos razia mudik karena tidak ada penjagaan di titik penyekatan. Sejumlah toko yang beroperasi dan mengabaikan protokol kesehatan ditutup di Malang, Jawa Timur. Kami hadirkan informasinya hanya di iNews Malam sesaat lagi. Pemirsa, satu hari jelang Lebaran, Pasar Tanah Abang Jakarta masih ramai pedagang dan pembeli. Begitu juga di Pasar Balimester Jatinegara Jakarta yang dipadati pembeli yang mencari kebutuhan Lebaran. Padahal PSBB masih berlangsung di Jakarta hingga 4 Juni mendatang. Demi mencari kebutuhan jelang Lebaran, ratusan warga Rangkas Bitung berebutan masuk ke dalam mal. Warga bahkan tidak menghiraukan protokol kesehatan. Sementara itu warga memadati pasar di tengah imbauan jaga jarak fisik selama pandemi COVID-19. Petugas mengancam memulangkan warga yang tidak menggunakan masker saat berbelanja di pasar. Tim gabungan dari TNI Polri serta Satpol PP menggelar razia cipta kondisi di pusat pertokoan Kota Malang, Jawa Timur. Sejumlah toko yang beroperasi dan mengabaikan protokol kesehatan dipaksa tutup. Kementerian Perdagangan menggelar operasi pasar gula pasir di sejumlah pasar di wilayah Jakarta dan Tangerang Selatan. Operasi pasar tersebut dilakukan untuk menstabilkan harga serta stok gula pasir di pasaran jelang Lebaran. Pemirsa, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Hari ini penambahan kasus sebanyak 949 sehingga jumlah pasien terinfeksi virus corona sebanyak 21.745 kasus. Tidak tercatat dalam penerima bantuan sosial, kantor desa di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara disegel warga. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Pemirsa, sebuah mobil polisi nyaris menjadi sasaran warga yang menuntut kepala desa yang diduga memotong dana bantuan sosial tunai untuk mengundurkan diri. Sementara di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, warga tidak tercatat dalam penerima bantuan sosial akibat menyegal kantor desa. Pemirsa, kasus COVID-19 menimpa seorang balita di Palembang, Sumatera Selatan. Video penjemputan balita tersebut viral di media sosial. Pemirsa, dalam mendukung kegiatan ibadah dan pendidikan Al-Quran di tengah pandemi, MNC Peduli bersama IZI melengkapi fasilitas Musola Hidayatul Mutakin di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Sebagai desa binaan, MNC Peduli juga mengedukasi warga agar tetap menerapkan protokol kesehatan untuk menekan penularan virus corona. Pemirsa, ada yang unik untuk berbagi di tengah pandemi. Belasan mobil patroli Polres Sukoharjo disulap menjadi gerobak sayur. Sayuran dan kebutuhan pokok yang dibawa mobil patroli dibagikan ke masyarakat. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Polisi menyita 821 kg sabu yang disimpan di sebuah gudang di tengah permukiman warga di Serang, Banten. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut. Pemirsa, satu dari dua pelaku jamret babak belur dihajar massa di Padang, Sumatera Barat. Pelaku ditangkap warga usai menjamret telepon genggam seorang pengendara motor. Polisi membongkar sindikat narkoba jaringan internasional kawasan Timur Tengah. 2 orang ditangkap beserta barang bukti sabu seberat hampir 1 ton. Warga Muslim Bangladesh bersiap menyambut Hari Raya Idul Fitri di bawah bayang-bayang pandemi virus corona. Kami hadirkan informasinya di segmen Mancanegara sesaat lagi. Pemirsa, sebanyak 97 orang tewas dalam kecelakaan pesawat Pakistan International Airlines. Sementara 2 penumpang selamat saat pesawat jatuh di lingkungan perumahan di Karachi. Pemirsa, bagi Anda yang ingin meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan, bersama MNC Peduli, Anda bisa menyalurkan bantuan melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan pemirsa, mengakhiri iNews Malam, kami hadirkan informasi persiapan berbagai negara jelang Hari Raya Idul Fitri. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews Malam. Akhirnya saya Mirva Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan iNews dari rumah saja. Tetap jaga kesehatan, selamat malam, sampai jumpa.